bersama Heavenly Light Ministry dalam Renungan Pagi hari ini. Renungan Pagi 18 Mei 2026 dengan judul Panggilan untuk membuat tata tertib penginjilan bagian kedua. Ayat inti terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Keterangan: untuk menciptakan ketertiban dan persatuan dari sekumpulan orang percaya yang sangat mandiri dan agak keras kepala serta individualistis merupakan tugas yang dihadapi James White pada awal tahun 1850-an. Banyak dari para penganut Sabat telah meyakini bahwa segala bentuk pengekangan oleh suatu badan gereja adalah penindasan yang sama seperti Babel. Pada situasi seperti itulah, White menyerukan adanya tata tertib penginjilan pada bulan Desember 1853. Dalam artikel pertamanya tentang topik tersebut, ia menyebutkan bahwa adalah fanatisme yang paling liar bila menganggap bahwa gereja Kristus bebas dari pengekangan dan disiplin. Dalam artikel keduanya, ia mendesak orang-orang percaya untuk mencermati metode-metode yang ditetapkan dalam Perjanjian Baru dan menekankan pentingnya kesatuan perasaan dan tindakan. Ia menuliskan agar ada persatuan dan ketertiban di gereja. Maka sangatlah penting bagi mereka yang menjadi guru agama untuk bersatu secara sempurna. Kebalikannya akan menghasilkan perpecahan dan kebingungan di antara kawanan domba yang berharga di mata Tuhan. Dia yang memasuki pekerjaan pelayanan Injil haruslah karena panggilan Tuhan, seorang yang berpengalaman, seorang hamba Allah yang kudus. Pernyataan itu menjadi dasar bagi artikel ketiganya yang membahas tentang pemilihan, kualifikasi, dan penumpangan tangan kepada pendeta, karena tidak ada satu hal pun yang membuat Injil begitu bermasalah seperti yang diakibatkan oleh pengaruh guru palsu. Lebih lanjut, James menulis, kita dapat mengatakan dari pengalaman bertahun-tahun bahwa perjuangan kebenaran masa kini telah mendapatkan lebih banyak masalah akibat mereka yang telah mengambil alih pekerjaan mengajar, meskipun mereka tidak pernah diutus Tuhan dalam hal apapun. Saudara-saudara, apakah kita masih akan berkabung atas pengaruh-pengaruh yang membawa bencana yang diakibatkan oleh orang-orang yang mengangkat diri sendiri menjadi pengkhotbah, sedangkan kita tidak berusaha untuk mencegahnya? Tuhan tidak mau kita seperti itu. Menurut Perjanjian Baru, gereja harus berhati-hati dalam memilih dan mengurapi pendeta. Melalui artikel keempat dan terakhirnya dalam seri tersebut, James menekankan peran gereja secara keseluruhan dalam tata tertib penginjilan. Ia mengatakan, pekerjaan, perhatian, dan tanggung jawab dari pekerjaan besar ini tidak hanya dibebankan kepada beberapa pengkhotbah. Seluruh jemaat harus diajar untuk merasakan bahwa sebagian dari tanggung jawab atas tatanan yang baik dan keselamatan jiwa-jiwa
menjadi tanggung jawab masing-masing anggotanya. Ia secara khusus menekankan perlunya semua anggota untuk mendukung para pendetanya melalui doa dan keuangan. Terkadang kita gagal menangkap dampak dari artikel terakhir White. Saya berpendapat bahwa jika kita menunggu para pendeta untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri, maka itu akan membutuhkan waktu yang lebih dari masa kekekalan sebelum pekerjaan itu selesai. Kita masing-masing memiliki tanggung jawab itu. Saudaraku yang kekasih, nasihat yang sangat berharga bahwa dalam panggilan untuk membuat tata tertib penginjilan, bagian kedua ini, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk bersama di dalam mengatur semua penginjilan. Dan bukan hanya para pendeta saja yang mengerjakan tanggung jawab yang besar ini, tetapi perlu kerjasama dari semua anggota jemaat, karena kita masing-masing memiliki tanggung jawab itu dalam bekerja untuk Tuhan. Bapa di surga, gunakan kami saat ini menjadi alat-Mu, boleh menjadi agen sorga untuk menyebarkan kebenaran-Mu bagi sebanyak mungkin orang, agar pekerjaan ini boleh diselesaikan dan kami boleh bersama Engkau dalam kerajaan-Mu.